Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Dia di PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang sambil nunggu pencairan PKH tahap 1 tahun 2022. Ada 3 bantuan yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat bantuan PKH ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira 3 bantuan yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat bantuan PKH sambil nunggu pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 ini apa saja? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang sambil nunggu pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2022. Ada 3 bantuan yang bisa dimanfaatkan oleh para KPM bantuan PKH ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira 3 bantuan tersebut apa saja? Simak terus videonya ya. Oke sahabat YouTube, langsung saja bantuan pertama yang bisa dimanfaatkan oleh para KPM PKH sambil nunggu pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 adalah bantuan pangan non tunai ya sahabat YouTube, atau bantuan BPNT sahabat YouTube. Nah, kita ketahui bersama bahwasannya di tahun 2022 ini bantuan BPNT merupakan salah satu bantuan reguler yang akan terus diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada keluarga penerima manfaat bantuan BPNT ya sahabat itu. Tidak terkecuali untuk periode tahap yang pertama di bulan Januari tahun 2022 ini sahabat itu. Oleh sebab itu insya Allah karena saat ini hingga tanggal 15 Januari nanti ini adalah proses mentransaksikan ya bantuan PKH ataupun BPNT yang di tahun 2021 masih terkendala. Jadi insya Allah nanti selepas tanggal 15 Januari ini ada kabar, ada titik terang. Kira-kira di minggu ketiga ataupun minggu keempat bantuan BPNT ini insya Allah akan bisa diterima oleh keluarga penerima manfaat bantuan BPNT ya sahabat itu. Dan kita ketahui bersama bahwasanya total KPM bantuan BPNT itu adalah 18,8 juta KPM. Adapun 10 juta KPM dari 18,8 juta tersebut adalah keluarga penerima manfaat bantuan PKH ya sahabat itu. Secara tidak langsung penerima bantuan PKH ini mayoritas adalah juga keluarga penerima manfaat bantuan BPNT. Sehingga insya Allah di tahap 1 ataupun di periode yang pertama di tahun 2022 ini kemungkinan besar bantuan BPNT ini akan dicairkan terlebih dahulu, baru nanti menyusul kemudian adalah bantuan PKH-nya ya sahabat itu. Karena bantuan BPNT ini dicairkan setiap 1 bulan sekali ya dengan nominal Rp200.000 yang langsung ditransfer masuk dalam bentuk saldo e-wallet ke kartu KKS keluarga penerima manfaat bantuan BPNT sahabat itu. Sehingga bisa dipastikan karena kalau PKH ini kan untuk 3 bulan Januari, Februari, Maret. Apabila di akhir Januari ini tidak masih belum cair, kemungkinan akan masuk di bulan Februari proses pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2022. Itu bantuan pertama yang bisa dimanfaatkan oleh KPM PKH sambil nunggu pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 ya, yaitu bantuan BPNT. Kemudian bantuan yang kedua yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat bantuan PKH sambil nunggu pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 adalah bantuan program Indonesia Pintar atau PIP ya sahabat itu. Nah tentunya ini kabar yang menggembirakan, mungkin ini bagi yang masuk SK nominasi penerima PIP namun belum melakukan aktivasi rekening ya sahabat itu, karena di informasi sebelumnya terakhir batas akhir
aktivasi rekening ini hingga tanggal 31 Desember tahun 2021. Namun kabar terbarunya ini diperpanjang ya, proses aktivasi rekening ini hingga tanggal 31 Januari tahun 2022, sahabat YouTube. Sehingga apabila ada keluarga penerima manfaat bantuan PKH yang anaknya ya, sahabat YouTube, tentunya ini anak sekolah ya, mulai dari jenjang pendidikan SD hingga SMA, SMK sederajat, yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP ya, sahabat YouTube, dapat informasi dari sekolah ataupun dapat SMS dari pihak Kemendikbudristek ya, sahabat YouTube, maka segera hubungi pihak sekolahnya ya, sahabat YouTube, untuk melakukan aktivasi rekening ya, sahabat YouTube. Tentunya aktivasi rekening ini dengan kata lainnya adalah mencetak buku rekening ya, buku rekening simple. Ini nanti ada 2 bank penyalur, yaitu Bank BRI untuk SD dan SMP, kemudian untuk SMA SMK adalah Bank BNI ya, sahabat YouTube. Jadi apabila anak sahabat YouTube semua masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP yang tentunya belum melakukan aktivasi rekening, segera lakukan aktivasi rekening sebelum tanggal 31 Januari tahun 2022 agar bantuan PIP ini segera masuk ke dalam rekening simple anak sahabat YouTube semua dan bisa dimanfaatkan ya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sekolahnya ya, sahabat YouTube. Jadi insya Allah, karena bantuan PKH ini insya Allah cairnya di minggu terakhir bulan Januari ataupun masuk di bulan Februari ataupun di bulan Maret, sedangkan untuk PIP ini batas akhirnya aktivasi rekening tanggal 31 Januari, bisa dikatakan yang bisa cair duluan tentunya adalah bantuan PIP ya, sahabat YouTube. Tentu ini untuk anggaran tahun 2021, sahabat YouTube ya. Jadi bagi yang sudah melakukan aktivasi rekening, cek secara berkala rekeningnya ya, sahabat YouTube. Apabila sudah masuk bantuan PIP-nya segera diambil, segera dimanfaatkan, sahabat YouTube. Itu bantuan kedua yang bisa dimanfaatkan oleh KPM PKH sambil menunggu pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2022. Tentunya yang kedua tadi untuk PIP ini yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP namun belum aktivasi rekening ya, sahabat itu. Kemudian bantuan ketiga atau bantuan terakhir yang bisa dimanfaatkan oleh KPM PKH sambil nunggu pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 adalah di mana mulai tanggal 12 ya, sahabat YouTube, tanggal 12 Januari tahun 2022 ini pemerintah akan memulai proses vaksinasi dosis ketiga atau istilahnya vaksinasi booster ya, vaksin booster, sahabat YouTube. Jadi apabila ada, karena sasaran utamanya untuk vaksin booster ini yang pertama lansia, kemudian yang kedua adalah masyarakat rentan. Nah, masyarakat rentan ini terdiri dari berbagai kalangan, termasuk penerima PKH dan juga penerima BPNT ya, sahabat YouTube. Kalau di beberapa sumber mengatakan itu yang menjadi peserta PBIJK ya, sahabat YouTube, itu termasuk masyarakat rentan. Jadi itu yang diprioritaskan untuk tahap saat ini untuk proses vaksinasi booster atau dosis ketiga secara gratis, sahabat YouTube, di Indonesia tentunya. Nah, untuk penerima PKH ini jangan takut ya, sahabat YouTube, apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya, diantaranya yaitu sudah melakukan vaksinasi dosis yang kedua dan jangka dari vaksinasi dosis kedua ke vaksinasi dosis ketiga ini lebih dari 6 bulan, maka yang bersangkutan ini berhak mendapatkan vaksinasi booster atau dosis yang ketiga, sahabat YouTube. Jadi jangan takut apabila sahabat YouTube semua nanti, wah saya divaksin lagi nih, demi kesehatan, demi keamanan ya, sahabat YouTube, insya Allah halal, insya Allah tidak berbahaya. Asalkan ketika sahabat YouTube semua nanti ditanya ya, sahabat YouTube, apakah punya riwayat penyakit atau bagaimana dan sebagainya, silakan dijawab dengan sejujur-jujurnya ya, sahabat YouTube. Karena banyak kasus kenapa setelah divaksin ini memiliki gejala yang kurang lebih negatif lah ya gejalanya, atau yang kejang-kejang dan sebagainya, karena ada pertanyaan yang seharusnya dijawab secara gamblang namun ini ditutup-tutupi sifatnya, sehingga ya tetap divaksin ya, sahabat itu, padahal seharusnya tidak bisa divaksin. Oke, sahabat YouTube, jadi itu 3 bantuan yang bisa dimanfaatkan oleh para KPM PKH sambil nunggu pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2022. Yang pertama adalah BPNT, yang kedua PIP, yang ketiga adalah vaksinasi
booster atau dosis yang ketiga ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.